Habib, antum di Tarim mau ditangkap, udah diperingatkan oleh teman-temannya. Terus kata beliau, "Thaib natruk Tarim liman." Kita mau tinggalin Tarim, siapa yang bakal megang Tarim? Kata Habib Umar. Kalau saya juga pergi, siapa yang bakal megang Tarim? Tarim harus tetap ada orang yang megang. Akhirnya beliau yang megang sampai beliau diculik. Cuman akhirnya setelah itu datang Al Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, kakaknya Habib Umar, Habib Masyhur bilang, "Habib Abdul Qadir, ayah kita diculik." Gimana? Kata Habib Umar, kata Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, wali kutub di zamannya, beliau bilang, "Tenang aja, bakal tampak," maksudnya bakal kelihatan, sabar. Itu di zaman dulu, zaman angkatan pertama, zamannya anak punya Abah, zamannya Habib Munzir, Habib Soleh Jufri juga. Itu di zaman mereka, jadi dulu fasilitasnya nggak kayak sekarang. Darul Mustafa belum ada. Dan itu ya pas-pasan. Mau minum air es, paling enak minum kata anak punya Abah air es. Minuman paling enak tuh air dingin, dan itu jarang. Itu jarang banget. Waktu itu kita lagi di Darul Mustafa, lagi ngumpul ini internal. Ada anak punya Abah, ada Habib Kazim. Anak punya Abah bilang, pernah sekali itu dulu kita jadi minuman paling enak air es. Dulu di Tarim nggak ada, kalau sekarang di Tarim juga ada banyak air es. Dulu jarang air es. Jadi sekali mereka lagi aus siang-siang, dibuka kulkas ada air dingin. Nah ini air punya Habib Kazim. Akhirnya anak punya Abah sama Habib Munzir, udah kita minum aja. Habib Kazimnya puasa, akhirnya diminum. Pas Habib Kazim datang maghrib nggak ada. Nah ini pas kemarin kita 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu, anak punya Abah bilang, "Habib, kita minta dihalalin ya itu yang dulu air esnya." Jadi udah lama baru bilang minta dihalalin Beb air esnya. Waktu itu yang minum Ana ngaku, Ana sama Munzir yang minum, antum punya air es. Jadi begitu dulu tuh, zaman dulu susah. Sehingga di musim dingin di sono, dinginnya tuh sampai ke tulang. Musim panasnya juga panas. Musim panasnya tuh sampai orang tuh katanya dulu kalau selimutan pakai iniannya, ridanya nih, syal semacam ini, dibasahin, diperas sedikit, habis itu dipakai buat selimut. Terus dulu kan sholat Jumatnya, masjidnya jauh. Dari tempat itu ke sholat Jumat, jalan kaki mungkin 20 menit sampai 30 menit. Jalan kaki, panas-panasan. Jadi panas banget. Nah ini di musim dingin, dinginnya juga dingin banget. Terus bukannya dingin yang enak, ini dinginnya nggak enak. Bibir pecah-pecah, tangan ini udah kayak sirip ikan. Beneran kering, saking kering banget, kering sampai luka-luka tangan, kaki pecah-pecah. Jadi perjuangan. Nah itu di zaman musim dingin, ada muridnya Habib Umar bilang, "Habib, Habib Umar bagiin selimut seadanya." Karena orang dari Indonesia datang jauh-jauh kali bawa selimut yang berapa kilo, jadi dibagiin selimut seadanya. Akhirnya ada satu, "Habib, nggak dapat selimut." Pas Habib Umar bilang, "Ya udah bentar, ambilin." Diambilin, dikasih. Pas dikasih selimut, oh ini selimut kayaknya agak bau ompol. Maksudnya gimana? Akhirnya pas besoknya bilang ke anaknya Habib Umar, "Antum semalam tidur gimana?" Katanya, "Iya, semalam kita tidur sama Abah satu selimut bareng-bareng." Artinya selimut anaknya itu, anak-anaknya yang masih kecil, selimutnya diambil dikasih buat santri. Beliau lebih mendahulukan santri daripada anaknya. Anaknya tidur bareng-bareng satu selimut. Begitu. Masya Allah. Jadi itu mungkin bisa diartikan juga Bib ya, kita memuliakan tamu Bib ya. Insya Allah itu akhlak ya teman-teman. Jadi semoga kita bisa mencontoh muliain murid juga. Beliau muliain murid. Ana rasa guru yang semacam itu nggak ada. Setiap orang yang salaman dilihat mukanya satu persatu. Kita orang salaman, kita ngelihat kemana-kemana. Itu beliau walaupun ngobrol sama orang, kalau ada yang salaman diperhatiin, oh ini salaman. Jadi beliau ingat sama orang. Oh hari ini nggak ada. Oh hari ini fulan ada. Wah ini hari ini sholat subuhnya datangnya belakangan. Biasanya dia salaman di sana karena salamannya tuh soft pertama duluan, soft kedua, soft. Jadi itu kita kadang kita kerasa, wah malu sama Habib. Hari ini kita sholatnya nggak di depan, di belakang. Wah hari ini sholatnya telat. Kalau sehari nggak salaman, besoknya ya Allah kemarin kita ketahuan Habib sholatnya nggak jamaah di masjid, nggak salaman. Jadi begitu. Masya Allah tadi begitu berat gitu ya Bib ya, perjuangan dakwah di Tarim pada zaman dulu ya Bib ya, belum ada serba-serbalah di sana gitu, bahkan air es pun juga jadi rebutan waktu itu. Habib bicara tentang perjuangan Bib, perjuangan Habib Umar ini Masya Allah kan sekarang udah tahu ya teman-teman, murid-muridnya sudah alhamdulillah sudah sukses berdakwah di mana-mana seperti itu. Itu kan terlepas dari perjuangan tadi ya Habib ya. Mungkin bisa disampaikan Habib kepada kita yang saat ini mungkin Allah berikan kemudahan kita untuk belajar
untuk belajar, bisa cari guru di mana gitu ya, bisa ke masjid mana. Nampaknya mungkin perjuangan kita mungkin nggak ada bensin tuh ya, yang pertama tuh perjuangan, terus mungkin nggak ada teman Bib. Tapi kan dulu Habib Umar tuh betul-betul berusaha keras Bib untuk bisa membesarkan pondoknya saat ini. Bisa disampaikan Bib kepada kita agar kita bisa lebih bersyukur lagi bahwasanya di 2024 ini kita diberikan kemudahan kepada Allah untuk bisa belajar menuntut ilmu Bib, seperti itu. Terkait perjuangan Habib Umar. Perjuangan Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Kita kan baru lahir 2002 ya. Kita belajar, Ana belajar Akhi Muhammad 2008, Ana 2018 di Tarim, Akhi Muhammad 2015. Kita nggak mengalami hal tersebut, akan tetapi kita dengar dari orang. Selalu kita dengar omongan Al-Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali itu menyebutkan omongan, dia bilang siapapun orang yang tidak memiliki permulaan yang sulit nggak akan memiliki akhir yang menyenangkan. Jadi adapun engkau talib ilm, penuntut ilmu, di awal mula kamu belajar, kamu pasti mengalami kesulitan. Akan tetapi jangan putus semangat. Selalu selalu bersemangat dalam menuntut ilmu. Pada akhirnya kamu akan mendapatkan hal tersebut, hal yang kamu inginkan. Begitu juga Al-Imam Umar bin Abdul Aziz, khalifah di zamannya di tahun 100-an, di tahun 100 Hijriah, dia adalah khalifah. Dia bilang apa? Himmu bil haliyat. Kata dia, kalau engkau menginginkan sesuatu, mencita-citakan sesuatu, maka cita-citalah, pasang cita-citamu setinggi-tingginya. Sesungguhnya kalau engkau memasang cita-citamu setinggi-tingginya dan berusaha untuk menggapainya, engkau tidak akan kecewa dengan hal tersebut, engkau akan menggapainya, kata Al-Imam Umar bin Abdul Aziz. Bahkan saya pun, kata dia, saya enggak mendapatkan kerajaan ini, enggak mendapatkan khilafah ini, kecuali ketika mana saya berusaha dan mencita-citakannya. Begitu. Dan juga Al-Imam Al-Ghazali pernah mengatakan man kanat bidayatuhu muhrigah kanat nihayatuhu musyrigah. Orang yang permulaannya itu dibakar sebagaimana api yang dibakar oleh api, dipanggang, itu akhirnya akan bersinar seperti matahari. Itu dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Nah, kita selama kita mendengar hal ini, itu guru-guru kita ketika membacakan hal tersebut mengkaitkan hal tersebut kepada kisah-kisah yang dialami oleh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Kisah-kisahnya ada banyak. Salah satunya saya jelasin satu, contohnya di zaman beliau, di zaman dahulu, di masa kecilnya beliau. Masa kecilnya beliau penuh dengan kepahitan. Umur 9 tahun ayahnya diculik. Nggak tahu tuh kabar. Beliau yang paling kecil dari keluarganya, paling muda dari keluarganya, anak terakhir, umur 9 tahun. Beliau datang ke masjid sama ayahnya, terus ayahnya pergi dari masjid, ada urusan pengen keluar ke kantor pemerintah, ditinggal ridanya di samping Al-Habib Umar, umur 9 tahun. Begitu ditinggal, ayahnya pergi, nggak pulang-pulang. Dengar kabar kemana ayahnya, nggak ada yang tahu ayahnya di mana. Orang cuma tahu masuk ke kantor pemerintahan, habis gitu nggak keluar lagi. Sampai sekarang nggak ada yang tahu kabar ayahnya. Tapi beliau tetap kuat, tetap teguh menghadapi hidup. Begitu juga terus beliau belajar umur 18 tahun hampir hampir dicoba untuk dibunuh. Itu kita dengar Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, beliau sempat 3 atau 4 kali dilakukan percobaan untuk sengketa untuk membunuh beliau. 3 sampai 4 kali selama hidupnya. Salah satunya pas zaman di Tarim, diancam untuk dibunuh. Akhirnya umur 18 tahun mau nggak mau beliau keluar dari kota Tarim. Berangkat kemana? Ke utara, bagian utara dari Yaman. Dulu itu komunis itu duduknya di bagian selatan, Yaman bagian selatan. Maka beliau pergi ke bagian utara dari Yaman. Beliau berangkat dari Yaman pas itu cuma bawa 200 real Yaman, ongkos 200 real Yaman untuk pergi yang dia nggak tahu berapa lama dia bakal pergi, kapan dia bakal pulang ke tempat keluarganya, dia nggak tahu. Tapi dia pergi dari kota Tarim.
Akhirnya beliau belajar di Baydha kurang lebih beberapa tahun, lama di Baydha beliau, terus balik lagi. Dan itu masih susah beliau, masih kesulitan menghadapi masa beliau di Baydha, beliau dinikahkan umur sekian belas tahun, dinikahkan, memiliki tanggung jawab seorang istri, memiliki anak, itu pun beliau masih kesulitan. Ditambah lagi tahun 94 datang 40 murid. Beliau nggak tahu menafkahi murid-murid tersebut dari mana, tapi beliau tetap teguh, tetap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan suatu saat saya dikisahkan bahwa ada salah satu orang yang dekat sama Habib Umar bilang, "Habib, ini tagihan kita di bulan ini untuk untuk memberi makan para murid dan kebutuhan murid-murid, kebutuhan tulab, kebutuhan para santri itu sekian. Udah nunggak sekitar sekian bulan, kurang sekian. Gimana Habib? Gimana kita mau bayar?" Habib diam. Kata dia, "Ini saya udah dapat tagihan berkali-kali. Maksudnya kita harus bayar, kita nggak bisa apa-apa. Kalau bisa Habib, antum majuin proposal ke teman antum fulan. Dia memiliki kekayaan yang memungkinkan, mungkin dia ingin bantu seenggaknya mengurangi utang kita." Habib Umar marah di situ. Maksudnya, di mana rasa percaya ente kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita di sini ngajar murid-murid untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengajarkan bukan untuk keuntungan kita. Kita mengajarkan mereka untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah engkau enggak yakin bahwasanya Allah bakal ngebantu kita? Tunggu, kata Habib Umar. Sabar, Allah masih menguji kita. Allah masih menguji kita. Sabar dalam menghadapi kehidupan. Enggak lama kemudian datanglah segala macam kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Al Habib Umar yang kita lihat saat ini. Begitu. Segala macam kemudahan yang kita saksikan dengan kedua bola mata kita sendiri. Padahal di zaman dahulu beliau susah hidupnya. Dari 9 tahun udah jadi anak yatim. Begitu. Mungkin Akhi Muhammad ada mau tambah. Itu kelihatannya yang membuat Tarim makin tampak juga itu di zaman Syu'iyah itu Tarim benar-benar ditindas. Benar-benar ditindas parah banget. Sampai seakan-akan ya Tarim bukan Tarim. Ulamanya, karena di sana kebanyakan ulama itu disiksa. Ulamanya disiksa, ada yang ditabrak pakai mobil, ada yang ditelanjangin, diseret di jalan raya, ada lagi yang diculik di penjara, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, disiram air dingin, disiram air panas, dilakuin semua, pokoknya semua sesuatu yang jelek dilakuin kepada mereka. Sehingga dengan itu akhirnya artinya awalnya mereka benar-benar kesusahan. Awalnya itu benar-benar membuat mereka lelah. Tapi akhirnya mereka tampak sampai sekarang Tarim dikenal kota seribu wali. Padahal dulunya sebegitunya susah, sebegitu sulit. Mereka disiksa macam-macam. Ulamanya itu harus tanda tangan. Siang malam tanda tangan. Siang hari itu kayak Habib Muhammad kok bisa diculik? Karena setiap hari diwajibkan tanda tangan. Siang bahwasanya ini orang belum keluar dari kota Tarim. Karena banyak yang hijrah, banyak yang akhirnya keluar. Ada yang ke Saudi, ada yang ke Dubai, macam-macam. Jadi pagi harus tanda tangan, sore harus tanda tangan. Setiap hari kayak gitu. Sehingga kalau sore nggak tanda tangan tepat waktu, kemana? Dicari langsung. Kalau kabur langsung dikejar selama masih memungkinkan. Jadinya dulu begitu. Sampai abahnya Habib Umar akhirnya diculik, diambil. Dan banyak orang yang bilang, "Habib, antum di Tarim mau ditangkap." Udah diperingatkan oleh teman-temannya. Terus kata beliau, "Thaib natruk Tarim liman." Kita mau tinggalin Tarim, siapa yang bakal megang Tarim? Kata Habib Umar. Kalau saya juga pergi, siapa yang bakal megang Tarim? Tarim harus tetap ada orang yang megang. Akhirnya beliau yang megang sampai beliau diculik. Cuman akhirnya setelah itu datang Al Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, kakaknya Habib Umar. Habib Masyhur bilang, "Habib Abdul Qadir, ayah kita diculik." Gimana? Kata Habib Umar, kata Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, wali kutub di zamannya, beliau bilang, "Tenang aja, bakal tampak." Maksudnya bakal kelihatan. Sabar. Dikira orang apa bakal kelihatan, maksudnya bakal balik. Ternyata enggak, bakal tampak kan ini diculik. Bakal tampak seorang yang lebih hebat lagi. Beliau Al Habib Masyhur, Habib Umar, akhirnya ribat Tarim itu dulu ditutup. Akhirnya dibuka. Habib Masyhur yang awal ngajar masuk ke ribat Tarim. Pondok-pondok pesantren lainnya akhirnya baru semuanya kebuka. Itu Syuyu'iyah yang komunis yang datang untuk ngerusak, akhirnya mereka semua pergi. Mereka semua habis. Hakadha.